Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali di channelnya Buriana di kelas pemrograman. Materi kali ini adalah statement for. Statement for digunakan untuk menyatakan perulangan. Jadi kita akan belajar membuat perulangan. Sintaknya seperti apa? Sintaknya seperti ini. For dalam kurung ya, ungkapan 1 titik koma, ungkapan 2 titik koma, ungkapan 3. Blok atau kurung kurawal buka, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Ungkapan 1 merupakan statement awal atau inisialisasi. Ungkapan 2 merupakan kondisi atau syarat perulangan diperlakukan atau dilakukan ya. Ungkapan 3 merupakan statement kontrol untuk perulangan. Contoh seperti apa? Seperti ini ya. For kurung buka A sama dengan 1 titik koma A lebih kecil sama dengan 10 titik koma A plus plus kurung tutup. Kemudian kurung kurawal buka Cout ayo belajar bahasa pemrograman titik koma kurung kurawal tutup atau blok ya. Ini membacanya seperti ini. Kita akan melakukan perulangan ayo belajar bahasa pemrograman sebanyak berapa kali. Nah, jadi perulangan itu dimulai dari A sama dengan 1, kemudian A lebih kecil dari 10. Lebih kecil atau sama dengan 10. Berarti diulang mulai 1 sampai 10. Ya kan? Nah, jadi nanti tulisan ayo belajar bahasa pemrograman ini akan diulang, ditulis sebanyak 10 kali. Nah, tipe data variabel A yang atas itu adalah integer ya. Perintah di atas menyatakan atau akan menampilkan teks ayo belajar bahasa pemrograman sebanyak 10 kali. Tanda A++ apa maksudnya? Nah, pada materi tipe data sudah dibahas ya. A++ itu sama dengan A plus 1 ya. Jadi dinaikkan perulangannya. Kalau A min diturunkan perulangannya. Paham? Oke, lanjut. Selain berupa angka pencacah, perulangan juga dapat berupa karakter. Jadi kita akan mengulang huruf abjad A sampai Z yang mana bisa dimulai dari Z ke A atau A ke Z, tergantung perintah yang kita tuliskan ya, kita pasang ya. Jadi contohnya for huruf sama dengan Z. Nah, huruf lebih kecil atau sama dengan A, berarti A-nya ikut ya. Nah, di sini huruf min. Nah, perulangannya menurun dari Z menuju ke A. Nah, juga sebaliknya kalau kita inginkan perulangan dari A ke Z, di sini perulangannya for huruf dimulai dari A. Nah, huruf lebih kecil atau sama dengan Z. Huruf adalah plus, maksudnya diulangnya menaik ya ke atas. Kalau Z ke A itu menurun ya. Oke ya, di sini kalau Z to A berarti min ya. Kalau A to Z plus ya. Nanti dicoba jalan apa tidak ya. Nah, sekarang kalau misalnya contoh perulangannya seperti ini bagaimana, Bu? For angka dimulai dari angka 1. Angka diulang sebanyak lebih kecil atau sama dengan 6. Berarti 6-nya ikut. Nah, angka plus sama dengan 2. Itu artinya angka ditambah 2. Nah, jadi kalau kita memulai perulangannya dari isi dari angka adalah angka. Memulai perulangannya dari angka 1 ya. Setelah 1 ditambah 2 berarti kan 3. 3 ditambah 2 5.
5 ditambah 2, 7, dan seterusnya sebanyak angka atau perulangan yang Anda inginkan. Ini kebetulan diulangnya sebanyak sampai angka 6 ya. Seandainya saya tuliskan angka sama dengan 1, angka lebih kecil atau sama dengan 1000 ya, berarti nanti diulangnya sebanyak 1000 kali. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Nah, berarti angka plus 2 itu sama dengan angka ditambah 2. Sampai di sini paham anak-anak? Ini ada contoh program untuk mencetak bilangan genap kurang dari N. N-nya kita inputkan, N-nya kita yang menentukan. Include EOStream, include Conio, Voidman, ya, in, bill, bilangannya, N-nya perulangan, ya, kemudian, oke, masukkan N, Cin, N, ya, seperti biasa. For, bill dimulainya dari 0, bill lebih kecil dari N. Bill dinaikkan ya. Kemudian blok kurung kurawal buka. Jika bill sisa bagi 2 sama dengan 0, persen itu kan mod itu kan sisa bagi ya. Jika ya kayak if yang kemarin, jika bill itu sisa bagi 2-nya sama dengan 0 ya. Berarti sisa baginya 0 itu kan bilangannya nanti yang muncul adalah bilangan genap ya. Jadi kita akan mengulang sebanyak N yang kita inputkan. Seperti apa contohnya? Kita lihat contohnya dulu ya. Kelihatan apa tidak ya ini ya? Include EOStream, include Conio, Voidman, in bill, N. Ya, variabelnya ada bill, ada N titik koma. Cout, masukkan N ya. Cin N. Jadi kita nanti tentukan berapa kali perulangannya ada di N itu ya. For untuk bill, ya billnya perulangannya dimulai dari 1. Bill lebih kecil dari N. Bill dinaikkan. Nah yang diulang apa? Jika bill sisa bagi sama dengan 0, ini misalnya saya ganti 0 ya. Jika sisa bagi 2 sama dengan 0, ingat penulisan dalam relasional kemarin, kalau sama dengan itu sama dengannya 2 ya. Jika bill sisa bagi 2 sama dengan 0, tampilkan ini ya, Cout adalah bill. Berarti kalau perulangan seperti ini, sisa bagi 0, nanti dimulainya berapa? Dimulainya pasti genap kan? Ya. Kalau billnya 1 berarti bilangan genapnya kan memulainya otomatis dari angka 2. Nah, kita coba ya. Kenapa? Ada apa ini? Ini punya siapa? Nyantolnya ada 2 ini kayaknya. Ada banyak malahan ini ya. Kita tutup dulu ini. Ya, ini mungkin. Bukan, ini juga bukan. Oke. Kita tutup. Nah, ini sudah errornya 0 ya. Harusnya betul ini. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Bentar. Include EOStream, include Conio, Voidman, kemudian ini betul, Cout betul, Cin ya, for harusnya mau dong. Kita tutup lagi yang di sini. Kita compile. Ini apa? Include not for X
Still running. Kenapa? Kenapa kau tidak mau di running? Coba kita lihat dulu sebentar. Di belakangnya ternyata ada ini. Bentar. Kita lihat lagi. Bentar, kita lihat lagi. Tetap. Coba kita naikkan ke atas. Ada apa di atas? Tidak ada apa-apa. Di bawah ada apa? Tetap tidak mau. Ini kalau ada temennya ngecek gini nih enak gitu. Ini loh errornya sudah 0. Kalau error sudah 0 itu kan betul. Kenapa tidak mau? Execute the correct statement running any function called for upset. Bentar. Sayang ya, tadi kan sudah diterangkan panjang lebar. Nanti kalau ini error. Tetap tidak mau. Oke. Kita coba yang lain ya. Open. Yang mana ya? Bentar. For ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Jalan ya. Tadi bentar kelihatan biar ke sana kemari. Ini ya. Kita akan mengulang sebanyak n yang kita inginkan. Yang diulang adalah jika sisa bagi bil sisa dibagi 2, sisa baginya 1 ya ini. Jadi nanti yang muncul adalah bilangan ganjil. Saya isikan misalnya bil dimulai dari 1, bil lebih kecil atau sama dengan 5. Saya tulis 5 ya. Berarti 5-nya ikut ya. 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti perulangannya itu 5 kali. Sampai angka 5. 1, 3, 5. Mengerti dari sini? Yang diulang adalah bil mod 2, sisa baginya 1. Jadi dimulainya dari angka 1, diakhirinya sampai n-nya tadi saya ngisikan 5. Seandainya saya ngisinya 100 seperti apa? Kita lihat dulu ya, mungkin masih bingung, tidak apa-apa. Saya masukkan bilangannya 100. Berarti akan muncul bilangan ganjil di bawah 100. Walaupun sampai 100, tapi kan 100-nya genap. Jadi angka 1 sampai 99. Nah, seperti ini. Bingung nggak? Yang diulang adalah sisa bagi 2 dari bilangan sama dengan 1 sebanyak 100 kali. Jadi yang muncul adalah bilangan ganjil di bawah 100. Atau kalau kita rubah programnya, bil dimulai dari 0. Bil sampai lebih kecil atau sama dengan n. Kemudian sisa bagi 2 modnya adalah 0. Jadi yang muncul adalah bilangan genap. Tapi dimulainya dari 0. Berarti 0-nya ikut ya. Oke. Tak ulang sebanyak n-nya berapa? Silahkan ditentukan. N-nya misalnya kumatin ya, mesti ngambek. N-nya misalnya 50. Berarti yang muncul adalah 50 maksud saya. 0-nya kan ikut. Berarti 0, 2,
sampai 50 karena 50 adalah bilangan genap. Nah, ya. Coba. Oke. 02 sampai 50. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Kalau misalnya bingung, boleh dicoba dulu. Kalau bingung, boleh tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu belajar perulangan for ya, untuk statement for ya. Nanti ketemu perulangan yang lain, while do dan do while ya, di lain pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.